Itu aku tuh benar-benar mimpiin Ocha tuh jadi hantu, Mas. Aku takut banget, Mas. Kolor ini sudah Mbak jampi-jampi. Rasa soto yang kamu buat pasti akan rasa nikmat jika dimakan di tempat. Tapi kalau sudah dibawa pulang, rasanya akan hilang dan hampa. Kata orang, anyep. Kalau menurut Tante sih, rasanya biasa aja ya. Bumbunya kayak kurang nendang gitu ya. Sampai kapan kita akan tetap jualan soto bikolor ini? Meskipun harus pakai penglaris kolor dan harus digentayangin anak sendiri. Ini pasti bakalan jadi soto yang paling enak di kampung Kucrit ini. Aku juara. Kenapa ini ya? Kamu kenapa malam-malam teriak-teriak? Mas, aku mimpiin Ocha, Mas. Mas, aku takut banget, Mas. Ocha jadi hantu gitu, Mas. Kepalanya itu keluar dari kuali soto. Ini semua gara-gara kamu. Anak kamu meninggal juga gara-gara kamu. Sekarang sok-sokan kamu ketakutan. Bilang Ocha jadi hantu lah. Semua itu kan semua gara-gara kamu. Bu, denger ya. Kematian Ocha itu bukan sepenuhnya salah Lilis. Mendingan ibu belajar cara mengendalikan mulut tuh gimana. Mas, ngapain sih? Apa sih, Mas? Mas kenapa sih tarik-tarik? Lis, emang kamu gak capek tiap hari berantem sama ibu? Biarin aja. Ibu kamu tuh emang suka cari gara-gara. Lis, beliau itu mertua, harusnya kamu hormatin. Kamu aja ngormatin dia. Nggak usah nyuruh-nyuruh aku. Dengar ya, Mas. Tadi tuh aku tuh benar-benar mimpiin Ocha tuh jadi hantu, Mas. Aku takut banget, Mas. Lilis, mungkin ini hanya sekedar mimpi. Kamu jangan terlalu mikirin Ocha, ya? Enggak, Mas. Aku yakin ini mimpi bukan sembarang mimpi. Dalam mimpi itu tuh aku lagi masak soto mie buat jualan, Mas. Terus tiba-tiba Ocha muncul dan dia melihat ke arah aku, Mas. Mas, aku takut banget, Mas. Lis, apa ini pertanda kali ya? Tanda apa? Ya, kalau Ocha anak kita nggak setuju kalau kita harus nerusin usaha soto mie kolor ini. Enggak, Mas. Nggak bisa. Terus, sampai kapan kita begini terus? Sampai kapan kita akan tetap jualan soto mie kolor ini? Penghasilan kita tuh cuma dapat dari sini, Mas. Meskipun harus pakai penglaris kolor dan harus digentayangin anak sendiri. Lis, andai saja kita tidak terjerumus ke dunia syirik dan musyrik, mungkin kejadiannya nggak seperti ini.
hampir sore begini. Masih aja sepi. Mana sotominya masih banyak lagi. Rugi lagi deh hari ini. Tekor mulu. Ibu tuh harus sabar, namanya juga kita kan jualan, kadang rame, kadang sepi. Ibu ikhlasin aja. Ya rezeki juga kan udah ada yang ngatur. Diikhlasin gimana? Kalau hari ini sepi, kita nggak dapet duit, Cak. Terus kita bayar ini itu pakai apa? Makan gimana? Kita makan stok. Ngaco kamu. Masa dagangan dimakan, dagangannya buat dijual. Udah jam segini masih aja nggak laku. Elis, mungkin saja soto kamu itu nggak enak. Orang yang datang ke sini beli sekali juga kapok. Ujung-ujungnya, jadi bangkrut deh tuh warung. Sepi deh. Bu, denger ya. Soto mie ini pasti bakalan laku. Ibu lihat aja nanti. Laku. Gimana caranya? Elis, kebutuhan kita itu semakin banyak. Joko aja sekarang udah nggak pernah ngasih uang sama ibu. Karena cekak kebutuhan kita itu semakin rumit. Malah kamu minta modal terus untuk warung kamu yang nggak jelas ini. Nek, Bu, udah dong. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Iya, memang ada yang ngatur. Tapi kalau dagangannya nggak enak, jangan maksain dijual. Jangan sembarangan ngomong ya, Bu. Yang penting aku tuh udah bisa berbuat sesuatu di sini. Gak kayak ibu, bisanya cuma ngoceh mulu. Pusing, punya mertua gak waras. Dasar mantu kurang ajar ya kamu. Sampai kapanpun dagangan kamu juga gak bakalan laku. Karena masakan kamu itu juga gak enak. Kamu ini cuma nambahin beban saja buat anak saya. Assalamualaikum. Gimana? Udah ada yang beli belum? Pak, tadi Ibu... Diam, Cak. Kamu ini kenapa sih, Lis? Aku kesel, Mas. Iya, kamu keselnya kenapa? Mas, kamu cari cara dong supaya soto kita ini bisa laku. Maksud kamu? Ya kamu panggil ke teman-teman kamu, suruh pada nongkrong di sini, kan jadinya beli. Lilis, teman-temanku tuh susah untuk makan di sini. Mereka tuh udah biasa makan di rumah, buatan istrinya sama ibunya. Ada juga mereka udah punya langganan sendiri. Kamu tuh benar-benar nggak mau bantu aku sedikit pun ya, Mas ya? Terus kapan Mas soto kita ini laku? Emangnya kamu mau? Dihina terus lu sama ibu kamu yang bawel itu. Lis, yang penting kita udah usaha. Itu. Tuh Joko, soto mie-nya nggak laku-laku kan? Sampai kiamat juga nggak bakalan laku. Kecuali pakai penglaris. Baru rame. Astagfirullahaladzim, Bu. Kok Ibu bicara seperti itu sih, Bu? Emang kenyataannya begitu. Ada benernya juga tuh omongan nenek-nenek bawel ini. Kenapa aku nggak kepikiran? Mbah, Iya. Ada apa kamu datang kemari? jadi gini Mbah. Saya ini jualan soto mie. Tapi udah sebulan lebih ini nggak laku. Padahal soto mie buatan saya tuh enak loh Mbah. Tempatnya bersih, harganya murah lagi. Saya udah usaha Mbak kesana, kesini. Bahkan saya manggil teman-teman saya buat makan. Tapi tetap aja nggak laku. Berarti kamu datang kemari supaya dagangan kamu laku. Iya Mbah. Tunggu. Kamu pakai ini saja. Itu kan kolor Mbah.
sudah Mbak jampi-jampi. Tapi kamu jangan kaget. Rasa soto yang kamu buat pasti akan rasa nikmat jika dimakan di tempat. Tapi kalau sudah dibawa pulang, rasanya akan hilang dan hampa. Kata orang, anyep. Elis, kamu ini dari mana sih? Ibu sampai nungguin warung kamu sama si Ocha kok. Mana sepi lagi, nggak ada pembeli. Udah dijagain nggak ada pembeli juga. Ya Bu, maaf. Udah bikin Ibu nunggu lama. Lagian, lama banget. Apa itu? Ini tadi Lilis beli kain lap buat ngelap meja. Ya ampun, Lis. Beli elap aja lama banget sih. Yaudah, jagain warung kamu itu. Jangan sampai nenek cerewet itu tahu. Cak, masih sepi ya? Ya gini Bu, sepi banget malah. Kan kamu yang bilang sendiri. Kalau emang udah rezeki pasti akan datang, ya kan? Iya Bu. Yaudah. Ambilin Ibu mangkok-mangkok deh di dapur ya. Ini gimana? Cepetan. Udah biarin, udah tinggal. Ya udah. Mudah-mudahan tuh dukun gak ngebohongin aku. Masa iya? Kolor dekil gini bisa bikin dagangan aku laku. Hihihi, jijik. Bu, Mangkoknya. oh iya, taruh sini aja. Bu Lilis, aku makan sini ya. Ini aku buat teman. Yuk duduk. Aduh ya. Bu Lilis, aku mau satu ya soto minyak. Makan di sini ya. Bu, ada yang beli Bu akhirnya Bu. Kamu yang antar makanan, ibu yang nuangin sotonya ya. Sip. Nih ya, 10, 20, 50, 100, 400, 700. Emang rezeki nomplok, laris manis Tanjung Kimpul. Baru laku sehari aja udah sombong. Bagaimana kalau dengan besok? Besok dan seterusnya harus tetap laris dong. Liz, kok bisa sih soto kita bisa laris dalam sekejap? Namanya laku ya laku aja, itu namanya rezeki. Mungkin mereka baru sempat makan soto mie di warung kita hari ini, jadi rame deh. Karena ibu sempat jagain warung kamu. Tak jatah dong. Nih, enak aja. Ibu ngejagain warung aja ngedumel kok. Giliran aku yang ngejagain rame, terus ibu minta jatah. Asal ibu tahu ya, uang ini buat belanja besok, bukan buat ibu. Minum. Dasar menantu nggak tahu diri. Liz, Mas mau tanya, emang kamu pakai cara apa sih kok bisa-bisanya soto kita bisa laris seperti ini? Biasanya kan enggak. Mas kenapa sih mas? Nanyanya itu terus. Laku salah, nggak laku salah. Aku tuh kalau dagangan laku mas, itu udah seneng banget. Gak usah pakai ribet mas, tanya ini, itu. Mas itu nggak pengen buat kamu ribet. Mas cuma tanya, kok bisa-bisanya soto kita bisa laris? Sebelum-sebelumnya nggak pernah, justru kita sering buang soto kita, iya kan? Mas, aku jujur sama kamu ya.
Aku itu datang ke dukun. Terus dia ngasih kolor untuk penglaris. Jadi kamu pakai cara haram. Dengar dulu, Mas. Jadi uang ini uang haram. Ini harus dibuang, bikin sial. Enak aja dibuang. Emangnya nggak capek jualan seharian? Bu, Pak. Oca, Bu, kapan mau bayar uang sekolah Ocha? Udah 2 bulan loh Ocha nggak bayar, udah nunggak. Terus sama sepatu Ocha udah bolong, padahal udah Ocha jahit, Bu. Nih. Ini buat bayar uang sekolah kamu 2 bulan. Ini buat beli sepatu kamu ya. Ibu makasih ya. Udah saya sama Ibu. Yaudah, Ocha keluar dulu ke kamar. Dadah. Lis, kok kamu kasih uang haram sih? Mas tuh harus realistis dong. Zaman sekarang itu apa-apa tuh pakai duit. Nggak peduli nyarinya tuh halal atau haram. Coba kalau nggak ada badukun itu, mau bayar sekolah Ocha pakai apaan, ha? Pokoknya, Mas harus setuju dengan caraku yang sekarang. Mau nggak mau? Masya Allah. Lis. Pak, ini tolong kasih ke ibu itu ya. Oke. Bu, ini fotonya. Silakan Ibu. Ibu, mau aku gantiin nggak? Enggak, Cak. Nggak usah. Beneran nih? Iya. Ya sudah, temani Bapak nyuci piring belakang yuk. Ayo, Pak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ah, Mbak, ini soto mie yang lagi ngehits itu ya? Saya boleh dibungkus ya, Mbak, belinya? Oh, boleh dong, Mbak. Saya bikinin dulu ya. Iya, Mbak. Bu, sotonya enak banget ya Bu ya? Iya, boleh, ha. Beneran enak banget rasanya. Halo, Assalamualaikum. Kenapa kan ya? Dam, kamu mau soto mie nggak? Ini tuh rame banget, Dam. Lagi ngehits. Kelihatannya enak deh. Soto mie apa? Ada, namanya soto mie Mas Joko. Di kampung Kucerit juga kok. Tadi tuh aku lewat, terus aku lihat rame banget. Ya udah aku mampir deh. Ya udah, boleh juga. Pesen 2 sama Sista juga ya. Ya udah aku bungkusin sekalian buat Mama sama Sista ya. Ditunggu ya. Oke, hati-hati. Assalamualaikum. Mas Adam, soto mie-nya Mas Joko. Dia, kamu tahu? Tahu Mas, tapi aneh deh. Dulu kan soto mie-nya itu nggak ada pembelinya sama sekali, sepi banget. Tapi sekarang mendadak rame banget. Kenapa ya? Pasti ada apa-apanya. Astagfirullahaladzim, Sista. Kamu gak boleh suuzon. Bisa aja dulu resepnya nggak enak, terus ganti resep baru. Gara-gara resep barunya enak banget, warungnya Mas Joko itu jadi rame. Tapi tetap curiga ah Mas. Ya udahlah, ntar kita cobain aja sendiri ya soto mie-nya. Ini Mbak pesanannya. Ya, sebentar ya, Mbak. Ya, kuahnya habis gini. Kuahnya emang enak. Minta tambah aja, Bu. Iya, saya mau nambah dulu ya. Bu Lilis, saya nambah kuahnya ya, Bu Lilis. Bu. Ih, jangan buka tutup begitu dong kualinya. Udah Ibu duduk aja. Nanti biar saya ambilin mangkok yang baru. Oh ya udah, begitu. Jadi di sana itu Tante nggak ada yang boleh buka kuali sotonya kecuali pemilik warungnya. Aneh banget deh. Tapi kalau menurut Kania, ini tuh sotonya rasanya kayak biasa aja deh. Nggak enak-enak banget, ya nggak sih? Gimana menurut kamu, Sista? Tapi lumayan kok. Mas Adam mah bilang lumayan karena nggak enak aja sama kakak Nia. Masa udah dibeliin tapi bilang nggak enak?
Yang kedua karena lapar kali. Kalau menurut tante sih rasanya biasa aja ya. Bumbunya kayak kurang nendang gitu ya. Tuh kan benar, Kania kirain Kania doang yang ngerasa kayak gitu. Emang bener Tante, menurut Kania ini tuh kayak gimana ya? Kurang garam gimana gitu, hambar. Apa jangan-jangan soto ini enaknya itu cuma kalau dimakan di sana doang? Tapi pas dibawa pulang rasanya jadi nggak enak. Ya nggak sih? Kok aneh banget ya? Pokoknya mau beli soto sama Polilis. Beli 1 bungkus nggak enak ya? Oh iya, 2 bungkus. Yang satu buat bopak tersayang, yang satu buat Pok Ratih. Nanti kita makan di gazebo berdua nih Pok Ratih nih. Saling senyum, saling menyapa, ya kan? Ditemenin sama rembulan dan bintang. Pokoknya so sweet banget deh. Nah. Pak RT tuh bisa aja dia nyolong setar. Wah, bisa-bisa aku keduluan nih. Awas. Berapa Mbak Lilis? Jadi 20, Pak. Oh iya. Terima kasih, Pak Makasih RT. ya. Neng Ratih pasti senang nih. Yuk, mari. Mari, Pak. Sini nih. Udah cakep nih. Neng Ratih, pujaan hati, kau yang selalu ada di hati. Aduh. Pak, Ya Pak RT. katanya orang kaya. Duduknya di lantai, di sini apa di jalanan lagi. Bikin malu aja. RT sih nggak ngerti. Mana mau orang kaya duduk di lantai begini. Aku duduk juga karena aku ada kecelakaan tuh katanya. Bukannya nolongin. Aku sakit deh. Kayak kamu musibah, alah, kayak saya nggak tahu aja. Modus itu. Kamu tuh pengen cari perhatian kan sama Neng Ratih, ya kan? Nungguin Neng Ratih nanti lewat sini kan? Terus dia kasihan sama kamu, ya kan? Nggak begitu RT. Aduh, belum apa-apa udah fitnah RT. Bukannya nolong. Aku tadi habis naik motor terus lagi enak-enaknya anak serempet tuh enggak. Serempet sama apa? Sama bajai. Terus bajanya mana? Iya tadi lari, udah kabur. Aku udah teriak-teriak, dia lari terus. Aduh, tolong bawain saya ke dokter teh. Hah? Kayaknya tulang belakang saya sakit nih, mengsok. Aduh, sorry Pak, kayaknya nggak bisa nih. Mulai kosong teh. Saya lagi on the way ke Neng Ratih. Ya tolong sekali lagi teh untuk sahabat kamu ini teh. Kalau ada apa-apa kamu bisa tanggung jawab nggak? Benar juga ya. Saya kan harus nolongin warga saya. Cepet deh. Ya udah deh. Kamu nunggu di sini. Saya ke klinik dulu ya. Nanti saya ambilkan kamu tongkat atau kursi roda ya. Saya titip ini dulu ya. Iya kalau ke klinik begituan kan nggak bagus. Biar titip ke aku ntar aku yang jaga. Oke. Don't worry. Ya. Ya. Aduh. Akhirnya Pak RT kena aku bohongin juga. Sekarang aku bisa ke rumah Pok Ratih nggak diganggu sama Pak RT. Udah nggak keluarin modal, aku udah dibeliin soto. Sepi. Ibu ngaduk kok sambil ngintip-ngintip gitu ya?
Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu ini kan kolor. Terus, kenapa ada kolor di kuali kita, Bu? Apa jangan-jangan Ibu bagi penglaris kolor? Ya Allah, Ibu. Ibu tuh sadar. Ibu ngapain pakai penglaris kolor? Ocha malu, Bu. Ocha nggak mau bantuin Ibu jualan lagi. Ocha nggak mau. Heh, anak durhaka. Kamu nggak mau bantuin Ibu? Kamu pikir kamu bayar uang sekolah tuh dari mana? Ocha lebih baik ke sekolah. Ocha lebih baik nggak makan. Daripada Ocha makan dari uang haram. Ibu melakukan semua ini juga buat kamu. Tapi nggak kayak gini, Bu, caranya. Ocha mau buang. Ocha mau buang. Ocha, jangan bikin hancur usaha Ibu. Nggak mau, ini harus Ocha buang. Ibu tuh harus sadar. Oh iya. Lepas nggak? Ibu lepas. Nggak mau. Ocha. Iya. Akan ngebiarin kamu. Lepas Ocha. Lepas. Mas Joko! Lilis. Ocha kepleset, Mas, waktu nuangin air panas. Ya, namanya umur, Sista. Cuma Allah yang tahu. Udahlah, yuk kita mandiin ya. Iya. Yuk. Mama, bentar. Kok Ocha ngeluarin air mata? Astagfirullahaladzim. Iya. Iya kan? Mandiin. Mama dengar nggak? Iya. Astagfirullahaladzim. Ocha sayang, yang sabar dan kuat ya. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat semua ini. Amin. Amin. Hari ini untungnya makin banyak. Bisa cepet kaya ini. Ibu. Kayak suara Ocha. Ini pasti aku mimpi. Mas, aku ngeliat Ocha, Mas. Dia tarik-tarik tangan aku, Mas. Aduh, Mas. Udah. Lilis, anak kita sudah meninggal. Nggak mungkin narik-narik kamu. Itu paling-paling hanya perasaan kamu saja, Lis.
gitu ya. Nih, kita kan narik nih ya, kadang-kadang dapet, kadang kagak, kadang sehari 1, 2 gitu ya. Gimana kalau kita pakai panglaris aja? Astagfirullahaladzim, itu nggak boleh. Musrik, Bisma. Kita tuh bersyukur aja kalau emang rezeki nggak bakal ketuker. Ya, gua minta saran doang, ngasih ide. Ntar dulu, ngomong-ngomong panglaris, Bis. Banyak warga bilang kalau warung sotonya Bang Joko itu pakai panglaris kolor. Itu Busra. Panglaris kolor? Maksud gimana sih lu, Mil? Kok banyak uang berserakan begini sih? Siapa yang nyebarin ya? Aneh. Ada apa sih teriaknya Mama? Ada apa? Hah? Mas, ada. Ada siapa? Hah? Ada Ocha, Mas. Anak kita sudah lama meninggal. Sekarang di kamar ini hanya kita berdua, nggak ada Ocha. Mas, tapi nggak aku ngelihat Ocha ada di dalam lemari, Mas. Dan dia pegang tangan aku. Lis, di lemari udah nggak ada apa-apa. Ada juga baju, nggak ada Ocha. Enggak, Mas. Aku nggak mimpi, Mas. Aku nggak mimpi. Tadi aku tidur, terus ada uang berserakan di muka aku, Mas. Terus pas aku mau taruh di dalam lemari, tiba-tiba ada Ocha, Mas. Mas, aku takut, Mas. Nggak mungkin. Aneh kan? Ocha itu udah meninggal terus gentayangan terus nakutin kamu, nggak mungkin. Ya udah kalau Mas nggak percaya. Sekarang gini aja, kamu istirahat dulu. Mungkin ini hanya mimpi, ya? Ya? Ya udah aku ke kamar mandi dulu. Nggak mungkin lah. Saya gentayangan. Ocha. Ocha. Bu, beli sotonya, Bu. Siapa yang beli soto tengah malam begini ya?
mau beli soto mie. Aduh Mbak, maaf Mbak udah tutup. Mendingan Mbak pulang aja. Belinya besok aja. Lagi juga bahan-bahannya belum siap. Siapa yang nyiapin bahan-bahan ini? Aneh. Mbak. Loh. Kok orangnya nggak ada? Hah? Lah beneran, pakai kolor. Jum itu tadi denger apa sih malam-malam kok ngomong kolor-kolor? Bukan begitu Neng Juminten. Sini deh, kebetulan. Ini nih, si Putih Iya. ngomong katanya itu warungnya Samil. Bang Joko. Ah iya katanya pakai pengalis kolor apa katanya? Astagfirullahaladzim. Iya. Mas Emil, nggak boleh lo ngomong kayak gitu. Suuzon, nggak baik. Lah beneran Neng Juminten. Kata warga, bahwa kalau sotonya Bang Joko itu pakai panglaris kolor. Jadi kolornya itu dimasukin ke kuali sotonya biar sotonya itu jadi nikmat. Ih, jahat banget sih kalau memang betul ya. Masa sih jualan soto aja pakai penglaris? Iya, ya emang bener. Tapi kalau dipikir-pikir emang aneh juga. Dulu kan warungnya Bang Joko itu kan sepi, ya kan? Ditambah lagi anaknya itu sebelum rame dagangannya meninggal, ya kan? Sekarang coba, lihat sendiri kan warungnya Bang Joko, larisnya minta ampun. Maksudnya anaknya jadi... Ya bisa jadi tumbalnya. Astagfirullahaladzim. Aduh, cukup. Stop. Ini udah tengah malam, gak usah ngomong yang serem-serem. Jum takut. Nih, nanti Jum jadi merinding disco. Ya, nggak tahu. Itu kan baru kata warga. Ditambah lagi, setiap mereka beli soto di warungnya Bang Joko itu, tiap mau dibawa pulang itu tiba-tiba rasanya jadi hambar. Tapi kalau dimakan di warungnya ada rasanya. Apa bener sih? Kayaknya warung soto mie si Joko itu pakai penglaris deh. Penglaris? Tanda-tandanya sama persis pakai penglaris. Terus kalau kita makan di situ pasti enak. Beda ya rasanya. Terus kalau kita bungkus makan di rumah anyep. Iya, itu anak perempuannya kan meninggal kayaknya jadi tumbal deh. Kan penyebab kematian nggak tahu kenapa. Itu bener deh kayaknya sotominya pakai penglaris kolor. Ih, serem, jijik. Kayaknya kecurigaan mereka ada benernya juga. Aku harus tanya sama Lilis. Aku harus menunggu Lilis lengah. Dasar menantu gak tahu diuntung kamu. Kenapa kamu gak bilang kalau kamu pakai penglaris kolor ini? Ibu berisik ah, nanti kedengeran orang. Biar saja dengar orang. Kamu pakai penglaris kolor ini karena saran dari ibu kan? Kalau iya emangnya kenapa? Kalau gitu kamu gak akan sukses tanpa ibu. Mulai detik ini hasil penjualan soto kamu harus diberikan kepada ibu. Apa? Enak aja. Gak sudi. Baiklah kalau kamu tidak mau menurutin kata ibu. Saya akan bongkar ke semua orang kalau kamu pakai penglaris kolor ini. Dan anak kamu juga meninggal karena penglaris kolor ini. Saya nggak takut. Keras kepala kamu ya. Kalau begitu kolor ini akan saya buang sekalian biar kamu bangkrut. Ibu jangan Bu, ibu apaan sih? Mas Joko!
Bu, Ibu. Kenapa sih, Bu? Hah? Kenapa, Bu? Lilis kenapa, Bu? Bu, Ibu! Ibu! Lilis, tolong bawa Ibu ke kamar ya. Tolong. Aduh Mas, kamu aja deh. Warung soto nggak ada yang jagain. Masya Allah, Lilis. Minta tolong bawa Ibu ke kamar saja. Warung soto juga penting kali Mas. Kalau duitnya ada yang nyolong gimana? Lagian juga dia kan ibu kamu. Kamu aja yang ngurus. Ya Allah, Lilis. Kamu jadi orang gak pengertian sekali sih. Buat suami sama mertua. Biarin aja. Lagian juga dari awal ibu kamu tuh nyinyir terus sama aku. Kamu aja tuh yang ngurus nenek-nenek cerewet. Aku gak sudi. Lilis. Bu. Ibu. Pok, soto mie-nya tuh ya. Iya mas. Bu, saya juga satu ya. Iya. Bu ini ya soto mie. Enak banget nih kuahnya udah mau habis lagi. Aduh, masih sibuk. Bentar ya mbak ya. Yang namanya orang kaya di kampung Kucrit minta ditolak-tolak. Dagangannya bisa aku tutup. Kita kuahnya lagi ya. Pak! Aduh. Hah? Apa nih? Ini kok ada kolornya. Waduh. Masa di kuah soto ada kolor? Iya bener nih, itu kolor tuh. Berarti bener dong pakai penglaris. Wah, bener-bener nih, Pok ya. Ini semua jadi makan narkolor dong. Waduh. Wah, bisa parah ini. Kita udah ditipu nih. Tanggung jawab lo, Polo. Bukan, itu bukan kolor. Mungkin itu kain lap yang nggak sengaja nyemplung. Udah, ayo ubar. Ubar. Ini lagi. Nguber aja masih dandan. Aduh, gimana nih? Makan kuah kolor. Aduh. Emil, Juminten. Bang. Apa sih, Bang? Bang. Pelan-pelan. Ada apa? Nabrak lu. Berita penting. Hah? Berita penting? Ya, berita penting. Apa? Berita apa? Bopak tadi cerita sama gua. Iya. Kalau di warung minyak Joko itu ternyata pakai kolor. Udah, Bang. Yang bener baik. Mana ada warung pakai kolor? Yang ada yang jualan pakai kolor. Buset. Bukan maksudnya pakai kolor datang ke warung, bukan. Maksudnya itu masaknya di kualinya pakai kolor tuh dimasukin ke situ katanya begitu. Bener kan kata warga-warga kalau warungnya Bang Joko itu pakai jimat penglaris kolor. Apalagi kalau kolornya keringetan ya. Berdaki. Tahu gak? Ternyata Bopak nyaksiin sendiri. Makanya dia buru-buru ngasih tahu gua. Gua disuruh ngasih tahu lu pada nih begitu. Nih, sekarang warga lagi pada ngepung bininya si Joko. Mau ngapain? Lah nggak tahu mau oyak-oyakin kali begitu. Tapi yang anehnya begitu dikepung katanya nih itu arwah anaknya nongol. Aduh, Bang udah jangan ngomongin. Jangan ngomong gitu, Mbak. Aduh, Jum ini mau pulang. Nanti nggak ada yang nganterin Jum lah. Kan gua kan nyampein cerita doang dari si Bopak begono ceritanya. Nyampein abang. Bang, pakai ngomongin lagi. Aduh, Neng. Aduh, Mas. Apa sih? Misi ya Bang ya, kebelet pipis sekalian mau jemput penumpang ya. Bentar ya Bang ya. Bang, aja duluan ya. Mau nanya Bang Bopak. Cemen lo. Kalau gue nyampein. Nah kalau nggak disampein salah. Namanya amanat. Nyesel gue nyampein. Kabur. Mati snap ceritanya sih.
siapa ini? Si setan celutak bener sih. Nongolnya nggak ada tempat lain apa? Di atas gerobak. Yang bagusan dong. Di depan kek. Nggak bisa bayar tiket apa? Orang lagi dagang dong. Kalau di gerobak gimana ceritanya? Ntar saya keliling. Tuh aja kalau turun nggak gua keprak nih. Turun. Ini ngelotot lagi. Nggak jadi, nggak berani. Aduh, gimana dong, Bogor? Aduh. Tuh kan, pasti dah. Nggak bisa diajak kompromi. 1, 2, 3, kabur! Masih sakit, Bu. Silis, ada apa? Warung soto kita dikepung warga, Mas. Apa? Woi, keluar! Dasar tukang soto penipu! Ini akibatnya. Sekarang resiko kamu yang tanggung semuanya. Kok cuma aku doang yang nanggung resikonya? Ya kamu juga lah. Dari awal Mas sudah nolak kan kalau kamu pakai pelaris. Ini akibatnya. Wajar mereka marah karena kita pakai pelaris. Mereka jijik sama kita. Ya sudah, kita hadapi sama-sama. Nah, ini dia nih suaminya nih. Kalau gitu, udah kita laporin polisi aja. Kita harap. Ayo ke kamu. Tenang Pak, tenang dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alah, giliran ketahuan aja baru minta maaf. Sekarang gini aja Pak, biar adil, uang kalian kami balikin semuanya. Alah, kita nggak butuh uang kamu. Udah, kita aja. Udah, kita ayo. Kabur kemana? Woi, jangan lari, woi, jangan lari. Mana itu tukang soto abal-abal tuh? Iya, besit bener sih larinya. Yuk, kita kejar sana yuk. 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 Jangan ganggu ibu! Jangan! Oh, Polilis. Ayo kita bawa ke rumahnya, yuk, Bos. Kota, bawa. Angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, angkat. Astagfirullahaladzim. Mas Joko tukang soto mie itu? Iya benar, Mas Adam. Dan sekarang istrinya sangat memperhatinkan. Yaudah sebaiknya kita kesana aja, Pak. Mari, Mas Adam, yuk. Iya, kamu kesana hati-hati ya. Waalaikumsalam. Ya Allah, lindungilah anak-anak hamba. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Joko. Mas Adam. Astagfirullahaladzim. Mas Adam. Tolong istri saya, Mas Adam. Tolong. Mas, tadi dia hampir ketabrak mobil, terus dia menghindar, akhirnya dia jatuh ke potok batu. Ini nih sekarang kondisinya sekarat, udah gitu matanya melotot-melotot gitu. Ini nih, kalau disuruh tobat malah ngelawan, tahu sendiri kan akibatnya. Udah. Maafkan semua perbuatan Mbak Lilis.
jangan diungkit-ungkit lagi kesalahannya. Iya maaf mas, saya sudah maafkan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah mas, ternyata benar yang dibilang sama orang-orang. Kalau Mbak Lilis ini pakai penglaris kolor untuk sotominya. Astagfirullahaladzim. Lilis. Mas Adam. Istri saya kenapa Mas Adam? Istri saya kenapa? Maaf Mas Joko, sekarang Mbak Lilis sedang menghadapi sekar rumah. Ya Allah. Ya Allah, miris banget ya. Kasian banget almarhumah meninggalnya dengan cara seperti ini. Pelan-pelan sis. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Tante, Sista, itu kayaknya itu kuah soto deh yang keluar dari badan almarhumah. Astagfirullahaladzim. Perbuatan syirik dibenci Allah kan ya? Iya, kita doakan saja semoga dosa-dosanya diampuni. Amin. Dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk kita bersihin yuk. Air. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya, nggak terjadi apa-apa di pemakaman. Setelah tadi mengalami hal aneh di pemandian jenazah. Iya Sista, mungkin Allah SWT telah mengampuni semua dosa dan perbuatannya almarhumah semasa hidupnya. Tapi bagaimanapun, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Bahwa perbuatan syirik dan perbuatan musyrik itu dibenci oleh Allah SWT. Karena perbuatan tersebut menyekutukan Allah SWT. Maksudnya syirik itu apa sih, Dam? Perbuatan syirik sama aja kita menyangkal keesaan Tuhan. Semoga kita semua dijauhkannya dari perbuatan syirik. Amin ya Allah. Amin. Ya udah, saatnya kita pulang. Bang. Udah gawat. Itu si Saskia sama si Wawan kagak ada di kamarnya. Tuh kayaknya kabur, Bang. Mereka kabur. Wawan! Aduh! Ini hukuman karena kamu coba-coba kabur dari panti. Coba kalau nggak ketahuan, udah rame berkoar kemana-mana bilang ngadu-ngadu kelakuan ibu ke kamu. Ya kan? Mau kayak begitu kan? Mau ibu ditangkap polisi? Iya, itu mau kamu. Ini kayaknya mati deh, Bang. Bener loh. Coba udah cek semuanya. Ternyata di tempat ini juga ada kejadian pembunuhan. Dan sekarang mayatnya ada di halaman belakang. Astagfirullah. Saskia! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Adam, kok kakinya bengkok sih, Dam? Ini pasti karena dia makan harta anak yatim. Makanya kakinya bengkok. Jaga-jaga itu, Abang. Maafin Abang.